Oke. Love wins. Tergantung lo di mana dulu. Kenapa gitu? Ada yang tempat-tempat tertentu yang tidak memfasilitasi filosofi tadi. Oh. Ya, bukan love win sebenarnya yang paling. Lu bukan buat gua bukan? Iya, gue bukan buat. Terima kasih. Yang paling benar. Emang biasa Coki yang bukain. Yang paling benar itu bukan love win, majority win. Majority wins. Ada satu hal yang gua rindukan What? dari MLI. Sebenarnya ini kerjanya Muslim kan yang ngejudge joke itu. Oh iya, Ini joke sampah, ini approve gitu. ya. Jadi gue punya 2 tebak-tebakan. Terus gue mau lu sampah atau approve. Oke. Oke. Ini original dari lu atau? Enggak dari internet. Ya. Oke. Kenapa Superman logonya S? Karena kalau L jadi Luperman. Approve? Approve. Approve. Karena kalau jokes lo tuh udah ngelewatin threshold jelek tertentu, Udah jelek banget. Gua rasa itu akan jadi bounce back jadi bagus. Hal yang sama yang terjadi kayak film Azrax gitu nggak? Iya dong. Itu unintentional kan berarti. Iya, dia memang Kayak The Room. Lu Iya, tau? exactly. Kayak The Room. Betul. Itu mereka dibuat dari sebuah ketidaksengajaan, tapi jadinya bagus banget. Iya. Kalau itu sengaja sih jenius ya. Tapi jadi gue approve karena itu udah melewati threshold yang makanya kan go big or go home tuh juga berlaku dalam jokes menurut gue. Kalau memang lo mau bikin yang absurd, kalau nanggung jadinya cringe menurut gue. Menurut gue. Kalau lo mau bikin gila sekalian lo tembus aja kan kemungkinan cuma 2 ya, krik atau orang sampai what the fuck moment gitu. Itu what the fuck moment approve. What the fuck. Oke, jokes kedua. Daun-daun apa yang mirip? Daun-daun apa yang mirip? Enggak tahu gue. Down syndrome. Ini Approve dong. approve. Of course, ini approve. Karena ini jokes yang berangkat dari fakta. Ya. Dan ya lucu aja. Approve. Waktu spesial itu kan semuanya udah rampung 2023. Yes. Dan yang bikin makin rame penjualannya salah satunya kan karena lo kena kasus itu. Ya. Tapi kan yang orang sering tend to overlook, orang nggak lihat nggak lihat dengan benar, tapi kayak yang orang sering lupakan adalah bahwa sebelum kejadian itu, sebelum kasus itu, lu kan sebenarnya udah punya set yang udah ready buat tour gitu. Kebetulan ada kasus itu kebetulan, makanya setnya jadi tambah panjang, jadi 2 jam lebih. Bahkan bisa gue bilang hampir nggak gue pakai. Hampir nggak lo pakai. Hampir Karena nggak gue pakai. kepanjangan. Waktu berubah, relevansi jokesnya juga nggak sekuat itu. Oke. Karena awalnya itu dibikin untuk specific type of situation yang kalau gua calibrate harusnya itu masih bisa work sampai akhir di penutupan show, tapi setelah kasus kemarin terus gue juga rehab apa segala macem, setelah gue pikir-pikir kayaknya udah nggak works. Berarti ada yang di-cut juga tuh? Banyak yang di-cut. Banyak yang di-cut aja 2 jam lebih ya? Iya, karena nggak tahu. Karena memang ya begitu, nggak tahu gua kenapa. Lu apa namanya? Ini nggak sih Cok? Kenapa belum tayang? Jadi ada jawabannya ada 2, ada business wise sama ada legal wise. Kalau business wise sebenarnya sesimpel
kita pengen taruh itu nanti agak belakangan supaya orang masih stay tune di Lucu Flix. Oke. Jadi itu business wise. Kalau legal wise kita walaupun itu di platform tertutup, kita masih tetap harus ada plan B, plan C, plan D, dan yang lain-lain kalau memang terjadi sesuatu atau merekam dan yang lain-lain. Bahkan Panji aja kan premium membernya bocor tuh kemarin. Iya. Ya, berarti kan it happens kan. It's gonna happen. So kita lagi bener-bener cari celah legal wise gimana caranya supaya bisa cuan dan untung. Jadi ya memang saat kita udah mengkombinasikan art dan bisnis jadi nggak sesimpel itu lagi. Jadi kalau gue sih ya sebenarnya itu alasannya makanya belum tayang gitu. Iya. Orang kayak ngeliat Coki sebagai troublemaker, sebagai orang yang beropini, wadidaw gitu. Tapi orang juga lupa bahwa Coki juga shareholder dan punya bisnis yang mesti dijaga. Betul. Dan jualan bebek. Dan sekali lagi menurut gue juga itu memberikan value tambahan lagi buat siapapun yang nonton ini bahwa live show tuh itu yang paling worth it. Iya. The vibe, exactly. Digital download terbaik di Indonesia pun gue rasa tidak come close ke the real experience yang bisa lo rasakan saat lo nonton special show secara live. Siapa? Apa? Panji misalnya. Kalau lo nonton live, experience-nya beda banget. Oh iya. Atau bahkan yang semua special show yang lo nonton di Netflix, itu mungkin bisa 2 kali lebih lucu kalau lo nonton di situ. Buat gue ya. Karena ambience-nya, apalagi waktu itu lu 3.500 orang ya. Betul. Di Istora. Jadi ya sekali lagi ini makanya live show tuh harganya mahal karena lo dapat momen autentik saat itu juga di situ secara langsung tanpa harus lo nunggu lama-lama menurut gua. Jadi ya beli tiket live show kalau ada early bird show apapun yang lo suka mending lo langsung beli. Kayak gitu. Kayak orang tuh masih nggak overlook resikonya stand up comedy itu berlipat-lipat, mulai dari jokesnya nggak kena, jokesnya kena banyak yang nggak suka, jokesnya kesebar, itu people only see it as this is a guy megang mic terus bercanda gitu. Kalau nggak sesimpel itu. Sebagai orang yang sering bikin jokes menyinggung dan bikin banyak orang tersinggung. Menurut lu sekarang ini jadi ada satu kejadian yang bikin gue kaget banget waktu kayaknya ini berapa bulan lalu. Gue tuh nggak kaget Prabowo sama Jokowi satu koalisi, tapi gue lebih kaget Felix Shaw masuk channelnya Ternyata Muslim. Kayak we know historinya berdua ini kan agak problematik. Agak unik, agak berbeda. Kayak apakah kalau kita ngomongin soal selera humor dan soal ketersinggungan tuh memang itu sampai pagi kita nggak akan selesai. Tapi kalau trennya menurut lu dari sisi cancel culture, dari sisi orang yang tersinggung, apakah menurut lu sudah kebentuk orang-orang yang ini udah kebentuk boxnya, ini orang-orang yang akan tersinggung, ini orang-orang yang udahlah akan nikmati, atau udah merger atau gimana kalau dari sudut pandang Coki? Kalau buat gue Ben, kayaknya yang harus kita pahami bersama kayaknya hampir 60 atau 70% jokes itu tidak dibikin untuk menyinggung sebenarnya. Iya, bukan. Jadi ayat 30%-nya memang ada yang kesengajaan ingin menyinggung. Tapi kayaknya majority of jokes yang lo dengar dan lo tersinggung itu tidak dibuat oleh si penciptanya untuk menyinggung lo specifically. Itu hanya dibikin entah karena dia lagi resah soal itu, dan mungkin kebetulan apa yang dia omongin nggak sesuai aja sama lo. Jadi kita harus paham dulu nih, kayak majority of jokes tuh memang tidak dibikin untuk menyinggung lo nggak sespesial itu juga. So jangan merasa bahwa ini semua tentang lo, enggak. Nah, sehingga berangkat dari situ menurut gua ya
sekarang ketersinggungan itu ya bisa datang dari manapun. Memang kita bisa memprediksi Ben, kayaknya kalau gue bawa materi ini kemungkinan orang tersinggung mungkin akan agak tinggi, kalau ini mungkin akan rendah. Ya tapi itu pun balik lagi ya cuman prediksi Ben, nggak 100% akurat. Kayak Panji soal kucing tuh Ya kan. exactly gitu. Siapa yang bisa nebak coba? Ya, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo, apakah sudah terbentuk orang-orangnya? Jawabannya iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Kayak Panji pasti sudah punya crowdnya sendiri, gue udah punya crowd gue sendiri, bahkan lo juga udah punya crowd lo sendiri gitu. Adalah dua orang. Enggak dong. Mungkin crowd lo 100, tapi yang punya daya beli 2 kan. Ya intinya mungkin kalau di crowd kita jokes kita relatif tidak menyinggung. Tapi bahkan masih ada kemungkinannya di crowd kita juga jokes kita bisa menyinggung kan. Kalau lo lihat ya di YouTube ya, stand up comedian yang show bahkan yang ada orang datang masih ada yang bisa keluar loh. Berarti kan dia emang datang. Gue nggak tahu apakah memang dia diajak temennya terus udah kan udah nonton ini lucu gitu. Terus dia emang benar-benar nggak ngerti gambaran nih orang bakal ngebawain jokes apa. Mungkin seperti itu ya. Tapi intinya bahkan di tempat yang berbayar pun orang masih bisa tersinggung loh. Kemungkinannya tapi kecil. Jadi menjawab pertanyaan lo jawabannya iya dan tidak. Jadi ya gak usah terlalu dipikirin. Ya, memang itu bagian dari humor itu sendiri ketersinggungan. Jadi susah. Gue tuh nanya gini Cok, soalnya waktu itu kan gue nonton lu di tiket atas yang paling murah. Nah di tiket yang paling murah itu di samping gua itu ada bapak-bapak, terus ada nggak tahu anaknya atau siapa cewek gitu nonton bareng, terus si bapaknya tuh udah mau cabut dari situ. Oh wow. Sudah mau kayak apaan sih kayak gitu. Terus dia duduk, nggak tahu itu kayak masih panas, terus anak ceweknya tuh masih ketawa-ketawa. Terus akhirnya sampai tengah acara ke belakang udah ketawa-ketawa lepas aja. Soalnya kan, ya kayaknya komedi kan memang, ya that's what happens. Gue tuh pernah ngerasa bersalah gara-gara gue ada ngejok soal MU. Terus ada orang yang sering nonton gue ngejok soal MU, terus dia bilang, duh sakit banget pas lu ngomongin MU. Aduh, mesti gimana? Ya, tapi yang makanya benar-benar itu ya itu kan sekali lagi kan perasaan lo itu juga menunjukkan bahwa kita memang nggak ada intensi Gak ada jahat. intensinya, iya. Iya, kita cuma merasa bahwa secara crafting ini lucu gitu dan kita hanya membawakan for the sake of the jokes only gitu. Tidak ada intensi jahat di situ. Makanya jokes itu berbeda dengan hate speech. Iya. Ya kan? Iya. Kalau hate speech kan ya, real. hate speech itu memang ada intensi untuk menyerang. Ya misalnya kayak gantung Ahok kan gak ada punchline. Ya nggak ada. Itu memang langsung itu keinginan yang lebih baik terjadi dari si yang ngomong kan, ngerti nggak? Iya. Jadi gua rasa seperti itu gitu. Makanya sebenarnya kan jokes tuh pada umumnya tentang state point kita kan sebenarnya. Iya, tapi bagaimana caranya kita state point kita dengan humor, gitu. Karena ya disitulah jokes gitu. Ada yang memang untuk menyerang, tapi kayaknya itu pun kita ngomongnya nggak bener-bener gini. Bahkan seorang stand up comedian tuh akan menyerang dalam quote and quote saat performance-nya diganggu gitu. Kayak misalnya ada heckler. Itu pun kita ada mekanismenya sampai akhirnya kita sampai ke decision untuk mengadres dan melibas orang tersebut. Karena itu kan udah sangat-sangat jelas kan. Berarti bahkan kita tuh tidak quick to violence sebenarnya. Ada banyak kan. Misalnya kita bisa address dengan secara lembut dulu, agak moderate. Kalau dia masih makin ini, baru kita bisa sikat sampai dia keluar dari ruangannya. Tapi kan itu kan adalah opsi terakhir gitu. Kita nggak pernah, memang intensi komedian tuh nggak pernah untuk jadi jahat sebenarnya. Iya, intensi kita untuk jadi lucu. Apalagi kalau misalnya lu tersinggung gitu dan karena jokes yang kita pikir lucu, terus kita coba dan orang ketawa, berarti kan emang lucu jokesnya. Emang lucu. Dan lu gitu. tersinggung, ya udah it's part of the. Ya memang begitu. Ya udah mau gimana lagi. Gua tuh setiap perform kalau di open mic sebisa mungkin gue tuh selalu minta maaf sama
orang-orang yang nonton open mic saat itu. Makanya openingnya begitu ya? Iya, enggak, bahkan di disclaimer dan setelah selesai, gue suka samperin, sorry ya kalau tadi dia menyinggung apa. Sebenarnya sub gestur aja, gue tuh pengen nunjukin bahwa nothing personal, nothing personal. Ini cuman apa yang ada di pikiran gue, dan kalau lo termasuk bagian dari apa yang gue pikirkan, don't worry, I don't hate you. Ini cuman construct setup punchline yang memang berseliweran, yang memang pengen gue keluarkan sebagai art form aja gitu. It's nothing Dan personal. lo boleh disagree juga? Ya of course lah, sangat boleh lah gitu. Di situ kan. Lu waktu tur ke 20 kota ya? Iya, kemarin sih 20 kota. 20 kota, ada yang heckling? Sejauh nggak ada. Nggak ya, kondusif ya kalau udah bayar tiket mahal. Nggak tahu kenapa, tapi yang jelas nggak ada. Oh ada. Tapi bukan heckling, Ben. Jadi di salah satu kota tertentu ada oknum aparat yang datang memang. Oknum aparat yang datang, dia nonton acaranya dan dia berkeberatan dengan ada salah satu materi gua. Dia mengatakan bahwa ini materi ini kalau ditonton orang dan orang pulang ke rumah akan menimbulkan persepsi yang damaging untuk institusi tertentu. Oke. Gue lagi mikir-mikir yang mana ya? Nah, terus enggak, karena kan gue di setiap kota jokesnya menyesuaikan. Oke. Terus gue bilang, tenang aja Pak, ini memang untuk acara tertutup. Gitu. Terus dia bilang, enggak, tapi kalau nanti dia cerita ke temannya, terus opini publik terbentuk, itu gimana? Terus gue bilang, wah kalau itu sudah terlalu jauh Pak, itu dari luar tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya hanya mengatakan bahwa apa yang kalian dengar ini semua hanya jokes dan dikembalikan ke kedewasaan ini. Jadi saya ya ibaratnya kayak film WWE, di depannya ada disclaimer, jangan lakukan ini dilakukan oleh orang-orang terlatih. Ya itu tugas mereka udah selesai. Kalau habis itu memang ada orang yang tetap melakukannya, ya udah bukan salah mereka lagi. Ada kayak gitu. Tapi gue yang handle, gue yang ngomong. Ya akhirnya ya ada agreement lah yang kita bikin. Yang involve nominal. So basically mereka cuma astaga. Kecil tapi kecil. Waktu apa namanya? Lu basically gue ngeliat lu pas di special Saya Bebas tuh, gue ngeliat lu kayak ini, kayak spesialnya Chris Rock tapi yang bukan pre Will Smith. Sebelum Will Smith, kayak dia cuma pakai, biasanya Chris Rock tuh kalau perform pakai setelan rapi gitu, terus ada spesialnya Tamborin judulnya. Bagus banget. Dia cuma pakai kaos oblong, kayak bener-bener dia kayak simbolisnya tuh melucuti diri sendiri gitu. Dan lu kan sudah melucuti bener-bener, kayak lu buka-bukaan, nggak ada yang diiniin, nggak ini biar udah sini gue buka, ini lu udah bayar tiket juga. Untuk spesial berikutnya, jadi sih apa ini dari yang akan dibahas? Ya sebenarnya sih yang akan gue tawarkan adalah beberapa point of view gue tentang apa yang terjadi. Ya menurut gue tuh special show tuh tentang point of view lo sih sebenarnya. Tentang setelah special show lo yang kemarin, lo udah hidup, terus lo kayak laporan gitu. Gue masih hidup. Gue udah melewati hidup fase ini. Ternyata bosen ya. Ternyata apa yang gue pikir bagus, sebagus itu juga. Masa gue gini. Serius deh. Gitu mana dong. tuh kayak gitu, anjing lah emangnya. Rambling aja sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bikin rambling itu kita crafting sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah art yang layak untuk dihargai secara uang. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan pada akhirnya gue rasa charmnya special show yang baik adalah banyak orang merasa terwakili karena mereka hanya stop di rambling tapi tidak bisa mengcrafting gitu. Ngerti kan? Jadi saat mereka nonton, anjing iya ya benar ya. Atau sesimpel bahwa anjing ini orang berani juga ya gue appreciate gitu. Atau ya sesimpel dia pengen datang
lucunya aja sih gitu. Memang biasanya special show tersulit itu special show kedua karena dua. Waduh, Udah lewat sih, udah menang juga. Karena yang susah tuh sebenarnya kayaknya semua seniman ya, Cok. Iya. Regardless platformnya, whether it's stand up, musik, film, pasti harus melewati fase itu juga. Iya. What is beyond funny sih? Iya. Itu yang susah banget. What is beyond funny itu sesuatu yang Beyond funny. Karena ya kayak gue udah berkali-kali kita udah ngobrol soal ini. Kalau lo masih di tahap awal ya, itu bagaimana caranya jadi lucu aja gitu. Tapi nanti saat lo udah bisa jadi lucu, lo jadi satu dari sejuta orang yang ada di game ini gitu. Iya. Berarti nextnya adalah biar lo stand out apa nih Mesti what is gimana? beyond funny. Nah itu yang susah. Mari kita narkoba. Waduh. Itu memang susah ya. How to be authentic itu susah. Menurut kayak Panji, kenapa menurut lo Panji bisa sebesar itu? Susah kan nge-crack ya? Karena dia ada sesuatu di tiap show-nya, selalu ada yang pesan moral. Iya. Yang ingin bisa, which is okay. Yang which is okay. Buktinya sold out terus. 7.000 tiket. Iya, berarti kan memang ada yang orang appeal apa namanya suka dengan yang seperti itu gitu. Nggak masalah. Ya oke, berarti ya itu ya kadang kita bisa nemuin untuk diri kita, tapi begitu kita pengen bikin itu untuk orang lain, ini tuh sesuatu yang nggak bisa diajarin gitu kan. Itu memang lo harus punya journey yang cukup dulu, lo harus bertumbuh dulu, baru nanti lo akan tahu gitu apa sih yang membedakan gue dengan yang lain gitu. Kayak yang membedakan Chris Rock dan Dave Chappelle tuh kan ya pasti mereka ya susah juga ya, apa ya, dua-duanya sih gila banget ya. Ya itu cuma mereka yang bisa jawab gitu. Bedanya Chris Rock kayak gua pernah ditampar. Lucu banget. Mungkin Chris Rock less preachy. Untuk sekarang less preaching. Yes. Dave Chappelle lagi banyak preachingnya sekarang. Umur mungkin. Iya. Umur. Gua nggak tahu. Iya, umur kayaknya sih. Lagi males juga kali. Ya, kalau Chris Rock tuh punya level kedalaman yang hampir sama kayak Dave Chappelle, tapi delivery-nya jauh lebih ringan. Iya. Gila loh, Chris Rock tuh gila banget loh. Apa ya special story yang terakhir sih? Chris Rock. Selective outrage. Oh, itu yang ditampar ya? Yang ditampar. Ya. Itu materi terakhirnya oke banget sih. Yang tentang Will Smith ya. Iya. Itu perih banget itu. Will Smith-nya nangis katanya pas denger itu materi itu. But he kinda deserved it. Iya. Maksud gua Dave Chappelle juga bagus banget. Gua tuh Dave Chappelle. Tapi gue rasa spesial terakhir agak kurang itu. Yang mana ya judulnya? Coba 2023. Yang dia cerita tentang Daphne bukan? Tentang siapa? Daphne yang temennya. Daphne itu udah lama, yang 2021. Ini 21. Ya. Yang kedua, yang ketiga yang apa ya judulnya? Coba 2023. Yang materinya yang mana ya? Saya ingat dulu. Judulnya The Dreamer. Materinya ringan, dia cuma cerita kalau dia meninggal gimana, terus dia ninggalin apa buat istrinya. Kayaknya ekspektasi orang juga udah terlalu tinggi ya. Udah ketinggian juga sih. Tapi it's a fun show. Tapi untuk in stand up voice kayak oke. Nggak yang bikin Sama kayak Jim Jeffrey juga yang terakhir jelek. Jim Jeffries. Gue kalau ini agak subjektif, gue emang suka Jim Jeffries. Yang dia cerita tentang, gue nggak tahu ya pakai yang terakhir, yang dia cerita tentang dia intoleran. Intoleran laksot apa namanya? Nggak bisa minum. Ya exactly. Susu. Yang dia mau buang air besar, itu kan yang terakhir kan? Iya. Jauh lebih bagus yang dia sebelumnya yang dia buka tentang gun itu lucu banget. Mungkin selera gue kali. Itu masih kokain, masih mabuk gitu. Ya. Jadi masih keras gitu. Jadi kembali lagi ke situ Cok biar kita mendapatkan prime.
Andrew Schultz bagus terus. Andrew Schultz bagus. Tapi di crowd worknya si Hannah Gadsby udah lihat belum? wah itu Ada pasarnya loh, Cuk. Iya, tapi Gede loh, pasarnya ada loh. ya gua nggak, itu namanya walk komedis tau gua. Iya, terlalu woke udah. Walk gila banget. Gila itu. Tapi ada materinya yang bagus tentang autis di special show-nya yang kedua. Jadi yang pertama kan Nanette. Nanette tuh yang kedua. Nanette pertama dong. Nanette kedua ya? Yang dia naik banget itu gara-gara Nanette ya? Pokoknya ada Nanette Douglas. Oh ya, Nanette pertama. Nanette pertama. Nah yang kedua Douglas. nih, dia bahas tentang autis, itu satu-satunya jokes dia yang lucu. Sisanya woke. Kayak tentang patriarki gitu lah. Iya. Kayak Karen gitu. Tapi ada pasarnya itu. Ada. Nah makanya Cukup menurut gede. gua sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Dan itu kan yang disebeli nama Dave Chappelle kan. Jadi kalau Dave Chappelle tuh dia pernah state point bagus banget. Walk comedian ini nggak tahu apa bedanya good punchline dan good point. Kalau walk comedy, lo cuma stop di good point. Iya. Lo tidak naik ke next levelnya, ditutup dengan good punchline. Kayak gitu, moment gitu. Dan lu berdiri di sisi yang disukain orang. Ya. Kalau lu cuma berdiri di sisi yang benar, itu kan lu yang ngomong tuh. Iya, betul. It's better to be at the wrong side. Iya. Karena bukankah, ya nggak tahu ya. Gua secara pribadi lebih suka kita berada di seberang. Mungkin nggak di wrong side kali ya. Kata yang lebih tepat, berada di seberang dari apa yang lumrah. Ya gitu. Orang bisa mendefinisikan itu sebagai wrong side gitu. Tapi kalau buat komedian nggak ada wrong side or right side. Kita cuman ada funny side or not funny side. Jadi nggak ada yang personal sih biasanya. Cok, gua akan nutup konten ini Boleh. dengan ini namanya Yolis Band. Jadi gua akan nanya hal-hal yang personal dari Boleh. performernya, dari bintang tamunya. Ya. Jadi gua akan minta list 4 drugs favorit enggak dong. Waduh. 4 Kebetulan saya bawa. kota paling berkesan Ya. selama lu tur di 20 kota kemarin. Terserah pengalamannya apa ya. 4 karena 4 tuh angka sial buat orang Cina. Bali. Bali. Salah satu. Tapi ini tidak dalam urutan yang Ya, paling ada. ini random aja. Random aja. Bali. Bali tuh selalu jadi kota yang menyenangkan buat gua karena Oh iya, PDI. Itu PDI kalah sih. kalah dia di situ. Bali itu selalu menjadi kota yang menyenangkan karena buat gua karena satu-satunya kota di mana kita tidak perlu menjelaskan banyak tentang premis. Karena mereka secara rata-rata memiliki referensi yang cukup luas penonton. Iya. Oh, oke. Sehingga kita tidak perlu repot-repot yang biasanya mungkin setnya bisa tadinya 5 menit, Dijelasin dulu. dulu. Ini bisa kayak cuma 4 atau 3 menit. Dan karena referensinya sangat luas, lu bisa tiba-tiba langsung ke punchline-nya gitu. Karena Udah ngerti, nggak usah dijelasin. udah ngerti. Iya. Mereka ngerti banyak stereotip. Mungkin karena mereka bergaul dengan Bule. expat mungkin. Bali gue suka. Surabaya gue suka. Surabaya gue suka. Karena memang mereka culture-nya suka nisuk-nisuk. Jadi Surabaya memang, dan gue juga suka ludruk. Secara personal gue suka banget komedi ludruk. Jadi Coki suka ludruk. ludruk lucu banget, dan ludruk tuh kayak sudah panggung, penontonnya di sini lu bisa masuk. Habis itu turun lagi. Enggak, iya bisa turun lagi tuh. Iya. Turun. Iya. Atau lo bisa naik, penontonnya di sini, tapi lo menghadap di sini, penontonnya mana nih? Gitu, gue nggak tahu, gue suka banget. Surabaya gue suka. Jogja gue suka. Jogja gue suka. Karena UMR-nya. satu, tapi orang yang di bawah monarki memang lebih gampang ketawa. Lebih opres, jadi lebih Suka banget gua. Jogja tuh lucu banget. Sisanya
semua kota yang di Kalimantan. Semua kota Kalimantan. Gue suka banget. Orang Kalimantan tuh kayaknya jarang dijamah event-event komedi yang bagus, sehingga mereka sangat haus dengan komedi. Dan antusiasmenya dalam menghargai performer tuh tinggi sekali orang Kalimantan. Jadi itu nggak tahu kenapa memberikan energi yang beda kepada si performance-nya untuk jadi lebih all out 110 atau 120%. Bali, Jogja, Surabaya dan seluruh di semua Kalimantan. Semua Kalimantan. Di Sangatta, lalu Pontianak. Shout out buat kalian semua. Banjarmasin asik. Cok, thank you Sama-sama, for this opportunity. Sama-sama. Boleh di spoil nggak judul spesialnya dan kapan? Belum tahu judulnya. Jujur belum tahu, tapi yang jelas itu akan terjadi di tahun 2024 ini. 2024 antara tengah tahun. Pertengah atau akhir. Kalau pertengahan tahun Juni, berarti pas Pride Month. Oh ya? Iya, Juni kan Pride Month. Oh wow, menarik sekali. Kita lihat aja, karena kita itu juga harus, ya pokoknya kita lihat aja lah, karena pemilihan tanggalnya kan juga kita harus dipilih yang pas. Feng Shui. Karena Coki, Cina. Mantap Coki Pardede.